Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya, Hengki Juanda. Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang Kitab Amos. Dari segi ukuran, Kitab Amos memang tidak terlalu panjang bila dibandingkan dengan Kitab Yesaya, Yeremia, atau Yeskiel, yang isinya bisa mencapai puluhan bab. Sedangkan Kitab Amos sendiri hanya berisi 9 bab. Inilah alasan mengapa Amos disebut Nabi Kecil dan Kitab Amos disebut Kitab Nabi Kecil. Dalam Kitab Amos, memang kita tidak menemukan nubuat-nubuat yang secara eksplisit mendukung pewartaan tentang kedatangan Kristus. Ini juga yang menjadi alasan utama kitab ini kurang populer di masa lalu. Amos berasal dari sebuah desa yang bernama Tekoa. Desa ini merupakan daerah pertanian yang terletak sekitar 19 km dari Yerusalem. Amos adalah seorang peternak domba. Amos memulai karya kenabiannya ketika Yerobeam II menjadi raja Israel. Amos berkarya sebagai nabi dengan latar belakang kemakmuran yang sedang dinikmati oleh wilayah selatan maupun utara. Raja Yerobeam II di Israel ini berhasil memajukan perekonomian dan berhasil memperluas wilayahnya. Betapa nyaman kehidupan orang-orang kaya di Samaria maupun di Yerusalem pada masa itu. Orang-orang itu meyakini bahwa mereka sedang menikmati berkat Tuhan. Yang membuat Amos prihatin pada saat itu adalah kesenjangan yang begitu besar yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin. Orang-orang kaya ternyata memperoleh kekayaan mereka dengan cara yang tidak adil, termasuk dengan memeras orang miskin. Pergulatan inilah yang kemudian mendorong Amos untuk menerima panggilan menjadi nabi. Kisah panggilan Amos sendiri tidaklah selengkap kisah panggilan Yesaya maupun Yeremia. Kisahnya bahkan sangat singkat dan disampaikan oleh Amos sendiri dalam konteks menanggapi pengusiran yang dilakukan oleh Imam Amasya, di mana pertama-tama Amos menegaskan bahwa ia bukanlah seorang nabi dan tidak termasuk golongan nabi. Ia tidak mau disebut sebagai nabi karena citra nabi pada saat itu sangatlah suram, sangatlah buruk, suka memanfaatkan nubuat sebagai sarana mencari makan. Amos dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak melakukan hal itu, sebab ia sendiri sudah hidup berkecukupan. Menjadi nabi bahkan bukan kehendak Amos, melainkan Tuhan sendiri. Tuhanlah yang meminta Amos untuk menjadi nabi. Karena diminta Tuhan, tidak ada pilihan bagi Amos selain menaati panggilan itu. Amos melihat ketidakadilan yang merajalela di kalangan umat Allah. Mereka yang kuat, yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh, kekuasaan, dan kekayaan, dengan sewenang-wenang mengabaikan keadilan dan menindas orang kecil. Mereka juga mengakali sistem perdagangan dan perekonomian yang pada akhirnya membuat harta milik orang miskin habis tak tersisa. Situasi menjadi semakin parah karena lembaga yang ada ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keberadaan lembaga peradilan seharusnya menjadi tempat bagi siapa saja yang diperlakukan tidak adil. Namun, pada masa Amos, wibawa dan kredibilitas pengadilan di pintu gerbang agaknya mengalami kemerosotan. Lagi-lagi, pengaruh orang kaya menjadi salah satu penyebab sehingga lembaga ini tidak mampu memberikan keadilan bagi para korban. Karena itu, Amos dengan tegas menyerukan agar keadilan pintu gerbang harus kembali ditegakkan. Orang-orang kaya lah yang menjadi sasaran utama kritikan Amos. Selain memperkaya diri dengan cara memeras orang miskin, orang-orang kaya di Israel dikecam oleh Amos karena ketidakpedulian mereka terhadap orang lain. Mereka hidup dalam kemewahan. Mereka semua tidak peduli pada orang miskin. Amos juga melihat ada yang salah dalam peribadatan yang dijalankan oleh orang Israel. Dan Amos pada saat itu tidak sedang berhadapan dengan para penyembah berhala. Yang dihadapi Amos adalah orang-orang yang sungguh beriman kepada Yahweh. Iman mereka bahkan sangat kuat. Mereka meyakini bahwa Allah beserta mereka dan bahwa mereka itu bangsa utama, bangsa pilihan Allah. Mereka bahkan dengan penuh sukacita merindukan kedatangan hari Tuhan. Iman yang luar biasa itu mereka ungkapkan dalam upacara keagamaan yang meriah, termasuk persembahan kurban sebagaimana yang ditentukan oleh hukum. Di mata Tuhan, ritual agama yang mereka lakukan itu adalah perbuatan jahat. Sebab yang dipersembahkan dalam ibadat itu adalah hasil kejahatan yang mereka lakukan
terhadap sesama. Di rumah ibadat mereka memuji Tuhan. Di luar rumah ibadat mereka melupakannya. Dengan kusuk mereka mempersembahkan kurban, tapi mereka lupa bahwa kurban itu didapat dari hasil memeras orang lain. Tuhan tidak berkenan kepada ibadat mereka, sebab mereka melupakan hal yang paling utama, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan. Karena dosa Israel yang demikian besar, Amos menubuatkan hukuman yang berat bagi mereka, yaitu keruntuhan bagi Samaria. Nubuat Amos tentang masa depan Israel sangatlah suram, sebab ia menyatakan bahwa mereka akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Tempat-tempat yang dipakai oleh keturunan Ishak untuk beribadat akan dihancurkan. Tempat-tempat suci orang Israel akan diruntuhkan. Keturunan Raja Yerobeam akan dimusnahkan. Meskipun demikian, harapan bukannya tidak ada sama sekali. Di antara nubuat demi nubuat yang begitu suram, Amos tetap mengisyaratkan kasih sayang Allah terhadap mereka. Yaitu kalau mereka berbalik dari dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Demikian yang dapat saya bagikan sekilas ini mengenai kitab Amos. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membantu Bapak, Ibu, dan Saudari yang dalam membaca kitab Amos. Terima kasih.